Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku, kita ketemu lagi di sesi Kultum Ramadan pada tahun 1447 Hijriah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku yang solih-solihah serta ayah bunda yang berbahagia, jumpa lagi kita di Ramadan tahun ini dengan alhamdulillah ya, pasti kalian sudah berpuasa full, insya Allah ya. Oke. Sambil menunggu berbuka puasa, sore ini Bu Ririn akan membawakan sebuah materi. Anak-anakku, seperti yang Bu Ririn telah sampaikan 1 tahun yang lalu, ini yang kelas 1 belum hadir ini kemarin ya, ini sudah kelas 2. 1 tahun yang lalu Bu Ririn menyampaikan kisah Nabi, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Pada kisah Nabi Adam itu beliau mempunyai 2 orang anak yang saling membunuh. Ada Qabil membunuh Habil. Nah, dari umat-umatnya Nabi Adam ini, keturunan dari Qabil dan Habil itu nanti kita akan bertemu dengan Nabi yang akan Bu Ririn kisahkan pada sore hari ini, yaitu Nabi Idris alaihissalam. Anak-anakku, Nabi Idris ini adalah Nabi kedua yang tertulis di dalam Al-Quran. Ada 25 Nabi, yang pertama adalah Nabi Adam, yang kedua adalah Nabi Idris. Setelah tahun lalu Bu Ririn menyampaikan tentang Nabi Adam, tahun ini Bu Ririn akan menyampaikan kisah Nabi Idris. Baik, anak-anakku dan ayah bunda yang berbahagia, Nabi Idris, nama aslinya adalah Henok atau Anuk. Ya. Kemudian nama Nabi Idris disebutkan 2 kali dalam Al-Quran, 2 kali. Yang pertama di surat Maryam ayat 56, dilanjutkan ayat 57, lalu surat Al-Anbiya ayat 85, dilanjutkan 86. Bu Ririn akan bacakan artinya saja ya. Surat Maryam ayat 56-57. Ceritakanlah Nabi Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah orang yang sangat benar dan membenarkan lagi seorang nabi. Kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Ayat 57-nya. Kemudian dilanjutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 85, dilanjutkan ayat 86, yang artinya, ingatlah pula Ismail, Idris dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang sabar. Ayat 86, kami memasukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang solih. Itu anak-anak 2 ayat yang menuliskan tentang Nabi Idris, yaitu ayat 56-57 surat Maryam dan surat Al-Anbiya ayat 85 lanjut 86. Oke, Bu Ririn akan lanjutkan. Silsilah Nabi Idris. Yang pertama, Nabi Idris bin Yarits. Nabi Idris ini punya ayah yaitu Yarits. Kemudian ayahnya yaitu lanjutannya bin Mahlail. Ya. Jadi Mahlail ini adalah kakeknya Nabi Idris. Kemudian lanjut lagi bin Hainan, ya, Kainan. Oke.
Kainan ini ialah buyutnya ya, buyutnya atau ayah dari kakeknya Nabi Idris. Kemudian bin Anush atau Enos, ya. Ini adalah kakek dari kakeknya Nabi Idris. Nah, lalu ke Nabi Syith, ya, bin Nabi Syith, ya. Ini adalah anak dari Nabi Adam. Ya, jadi terakhir adalah bin Adam. Idris bin Yarits bin Mahlail bin Kainan bin Anush bin Syith, kemudian bin Adam. Jadi Nabi Idris adalah keturunan langsung dari Nabi Adam. Nabi Adam dan Nabi Idris ini sempat hidup berbarengan. Ya, jadi Nabi Idris masih istilahnya itu nututi, apa bahasa Indonesianya, masih berkesempatan untuk hidup bersama-sama dengan Nabi Adam, yaitu kurang lebih 308 tahun. Periode sejarah Nabi Idris ini ialah 4533 sampai dengan 4188 sebelum Masehi. Anak-anakku yang soleh dan solihah, Nabi Adam hidup selama 1000 tahun. Umatnya ada 40.000 umatnya. Kemudian setelah Nabi Adam wafat, kemudian ada Nabi Syith. Ya, Nabi Syith ini adalah nabi juga, cuman tidak disebutkan langsung namanya di dalam Al-Qur'an. Ya, Nabi Syith. Nah, itu ada. Kemudian yang sudah meninggal sampai kepada Mahlail. Mahlail ini adalah kakek dari Nabi Idris. Pada masa Mahlail, total penduduk saat itu adalah 4 juta orang anak-anak. Tersebar antara Mekah sampai dengan Palestina. Nah, kemudian mereka berusaha mencari lagi tempat yang lebih bagus, yang lebih bisa untuk bertahan hidup, yaitu ada yang tanah landai, kemudian ada lautan, ada gunung. Kemudian mereka hijrah anak-anak. Nah, Mahlail ini dia memerintah rakyatnya, dia sebagai khalifah ya. Dia memerintah rakyatnya dengan mewujudkan rakyat yang sangat sejahtera. Jadi rakyatnya ini nurut sama Mahlail. Ayo rakyatku, mari kita hijrah. Nah, kemudian mereka hijrahlah bersama-sama mencari tempat yang lebih bagus, yaitu ke Babilonia. Di Babilonia ini yaitu daerah Laut Tengah atau Laut Mediterania. Di sana mereka membuka lahan, kemudian mereka menebangi pohon, membuat kota. Ya, jadi peradaban pertama ialah ketika Mahlail memerintah, menjadi khalifah di sana. Pada masa Mahlail itu sudah ada bertani, beternak, kemudian ada pengairan, irigasi, kemudian mempunyai tentara, kemudian juga sudah ada pasar pada waktu Mahlail ini anak-anak. Nah, Mahlail ini adalah raja pertama di bumi. Iya, Mahlail ini adalah raja pertama di bumi. Dia mempunyai singgasana, kemudian dia juga memakai mahkota. Dia juga mempunyai undang-undang. Nah, tapi undang-undangnya itu tidak membuat sendiri. Iya, walaupun Mahlail ini adalah orang yang cerdas, kemudian memerintah rakyatnya dengan sangat bijaksana, namun mereka tetap merujuk undang-undang itu pada suhufnya Nabi Adam. Suhuf, apa itu anak-anak suhuf? Suhuf itu kalau sekarang itu ibaratnya Al-Quran. Ya, jadi aturan yang dipakai itu adalah aturan yang ada sudah tertera di dalam Al-Quran yang dulu diajarkan kepada Nabi Adam sampai dengan Nabi Idris. Suhuf ini dia berasal dari ini anak-anak domba, satu ekor domba yang sudah tua, kemudian kulitnya diambil. Nah, kulitnya diambil, lalu kulitnya ini dibersihkan. Disamak namanya itu, ya disamak, kemudian pinggirnya dibuat kotak gitu, dipotong, jadilah dia bisa menuliskan ajaran-ajaran yang terdahulu.
Jadi anak-anakku, Nabi Idris ini adalah orang pertama yang bisa menulis. Iya, pelajaran menulis, ada yang bilang dari pena, ada yang bilang dari kerikil. Nah, itu pertama diajarkan oleh ayahnya Nabi Idris ini, yaitu Yarits. Ya, Yarits ini ayahnya Nabi Idris mengajarkan kepada Nabi Idris itu mempelajari suhuf. Nah, kemudian Nabi Idris ini menulis suhuf. Ditulis, kita ambil yang pakai pena, ditulis pakai pena. Nah, suhuf. Anak-anak jangan dibayangkan ya, kalau dulu itu sudah ada Al-Quran yang cetakan kayak sekarang, nggak ada. Jadi dulu itu kalau pengen punya Al-Quran itu harus menulis sendiri, belum ada percetakan. Jadi bersyukurlah sekarang anak-anak sudah ada percetakan, Al-Qur'annya sudah banyak, udah warnanya bagus-bagus, silahkan dibaca sebanyak-banyaknya, sesering-seringnya. Itu. Nah, setelah mengajari menulis, kemudian Nabi Idris juga terkenal dengan ajarannya tentang menjahit. Ya, menjahit ini adalah pertama kali juga yang ada di muka bumi ini. Pertama menjahit itu diajarkan oleh Nabi Idris. Jadi berpakaian anak-anak dari bahannya kapas, itu kapas dipintal, kemudian menjadi benang, kemudian menjadi kain, kemudian dari kain itu dijahit. Nah, itu adalah ajarannya Nabi Idris alaihissalam. Jadi orang yang bisa menutup auratnya itu nanti pahalanya itu mengalir sampai ke Nabi Idris, karena yang mengajarkan kita untuk berpakaian. Kalau dulu cuma ditutup-tutup aja gitu. Nah, setelah Nabi Idris ada, kemudian beliau mengajarkan cara menjahit, kemudian berpakaian dengan pantas gitu. Oke, anak-anak yang solih dan solihah serta ayah bunda yang berbahagia, Yarits ini mengajarkan kepada Nabi Idris berjenjang. Ketika umur 0 sampai dengan 10 tahun, itu disebut 10 tahun pertama. Apa yang diajarkan oleh ayah dari Nabi Idris? Yang pertama, ayahnya mengajarkan suhuf. Suhuf ini diajarkan kepada Nabi Idris sampai hafal. Jadi, umur 10 tahun, Nabi Idris sudah hafal suhuf. Ibaratnya sekarang yang sudah hafal Quran 30 juz. Nah, itu Nabi Idris ketika umur 10 tahun anak-anak. Jadi, Bapak Ibu guru mungkin ya ketika anak umur 0 sampai 10 tahun ajarkanlah anak-anak Al-Quran. Itu dasarnya. Umur 10 tahun yang kedua, yaitu Yarits mengajarkan Nabi Idris tentang bagaimana menulis suhuf sampai hafal. Jadi suhuf ini ditulis anak-anak, ditulis oleh Nabi Idris, kemudian dihafalkan tulisannya. Nah, jadi misalnya anak-anak itu sekarang sudah hafal surat Anas hafal. Apakah bisa surat Anas itu menulis? Kita menuliskan surat Anas? Sepertinya berat itu kalau sekarang kita lakukan. Nah, itu yang kurang dari pendidikan sekarang anak-anak. Menulis suhuf dan menghafalkannya sudah dilalui oleh Nabi Idris ketika 10 tahun kedua. Jadi umur 20 tahun Nabi Idris ini sudah hafal suhuf dan punya suhuf tulisan Nabi Idris sendiri. Umur 20 tahun. Lanjut, umur 10 tahun ketiga, ayah Nabi Idris mengajarkan arti dari suhuf itu sendiri sampai hafal. Sampai hafal anak-anak artinya. Ketika umur Nabi Idris 30 tahun, Nabi Idris itu tahu dan hafal arti dari suhuf, isi dari suhuf itu. Kemudian lanjut, umur 10 tahun yang keempat, yaitu diajarkan tafsir suhuf sampai hafal. Jadi tafsirnya juga diajarkan anak-anak sampai hafal. Luar biasa. Maka di usia 40 tahun Nabi Idris ini sudah menjadi orang yang paling pintar.
Kemudian orang yang mempelajari Al-Quran, insya Allah ini cerdas-cerdas anak-anak. Di SD kita ini dari kelas 1 sudah wajib kita ada jam umi, jam untuk mempelajari bagaimana cara kita membaca Al-Quran. Bagus sekali anak-anak. Jadi semangat kalian kalau pelajaran umi ya. Kami tunggu. Kalau misalnya umi, kita siap ustadz-ustadzanya untuk mengajarkan anak-anak bagaimana cara membaca Al-Quran yang benar, agar menjadi orang-orang yang cerdas. Banyak orang cerdas ini. Misalnya ada Buya Hamka, ada Quraisy Shihab. Nah, itu orang-orang cerdas yang zaman sekarang anak-anak. Itu mereka mempelajari Al-Quran. Jadi nggak usah ragu, dari kecil pelajarilah Al-Quran. Kemudian ketika umur Nabi Idris sudah 40 tahun, malaikat Jibril datang, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu. Yaitu Nabi Idris diangkat menjadi nabi. Nah, ketika menjadi nabi, apa yang harus aku ajarkan gitu? Karena kaumnya Nabi Idris ini nurut-nurut. Nah, tidak ada perlawan dari kaum Idris ini. Mereka sangat nurut-nurut kepada Nabi Idris. Yaitu Nabi Idris diperintahkan untuk mengajarkan apa yang telah diajarkan kepada Nabi Idris. Jadi Nabi Idris mengajarkan suhub ini anak-anak kepada umatnya. Gitu. Nah, bacaan suhub Nabi Idris ini sangat merdu. Sehingga ada malaikat yang sangat ngefans ini sama Nabi Idris. Ketika beliau membaca suhub itu, malaikat ini mohon izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk turun ke bumi untuk mendengarkan bacaan suhubnya Nabi Idris. Nah, kemudian Allah mengizinkan. Jadi malaikat ini menampakkan bentuknya di depan Nabi Idris. Malaikat siapa coba anak-anak tahu nggak? Malaikat Israil. Iya, malaikat pencabut nyawa. Malaikat Israil ini akhirnya jadi bestinya Nabi Idris anak-anak. Ketika Nabi Idris membaca Quran, ini malaikat Israil ini sangat senang sekali, kemudian mendengarkan bacaan suhubnya Nabi Idris. Nah, anak-anakku, ketika murid-muridnya itu sudah menuju cerdas ya, Nabi Idris ini sudah sangat cerdas, kemudian disuruh mengajarkan kepada murid-muridnya atau kaumnya itu untuk belajar Al-Quran, dan mereka juga cerdas-cerdas jadinya. Nah, kemudian Nabi Idris berpikir, dia sama bestinya ini ngobrol ini sama malaikat Israil ini. Malaikat Israil, kalau misalnya nanti aku ditanya muridku, umatku, bagaimana rasanya kematian? Nanti aku bingung menjawabnya. Apa? Emang kamu pernah mati? Nanti ditanya kayak gitu. Nah, dari situ Nabi Idris itu ingin tahu anak-anak bagaimana rasanya kematian, agar beliau bisa mengajarkan kepada umatnya. Lalu beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, saya ingin merasakan bagaimana kematian. Tidak langsung dikabulkan oleh Allah. Kemudian beliau juga ingin merasakan bagaimana neraka itu. Neraka itu bagaimana? Dia penasaran Nabi Idris ini. Kemudian Nabi Idris juga penasaran bagaimana surga itu yang telah digambarkan di suhub ini. Nah, kemudian Nabi Idris itu berdoa, ya Allah, tolong kabulkanlah doa hamba. Sehingga pada suatu saat Allah mengabulkan doa Nabi Idris anak-anak. Diturunkanlah malaikat dari atas menuju bumi. Nabi Idris, Assalamualaikum. Saya diutus oleh Allah untuk menjemputmu. Allah mengabulkan doamu, kamu ingin menyaksikan bagaimana itu kematian, bagaimana itu neraka, dan bagaimana itu surga. Ikutlah bersamaku. Kemudian Nabi Idris naiklah ke malaikat ini. Dibawa ke atas anak-anak. Naik ke langit keempat. Sampai di langit keempat, Nabi Idris bertemu dengan bestinya yang tadi suka turun, yaitu siapa? Malaikat Israil. Oh, kamu sudah sampai sini Idris. Nah, ini pura-puranya ya. Kalau di TikTokin sekarang itu seperti itu. Kamu udah sampai sini. Iya Israil.
Israel ini melakukan perintah Allah. Jadi kalau tidak diperintah Allah, beliau tidak Israel ini nggak mau. Nah, aku sudah diperintahkan Allah untuk mencabut nyawamu, Nabi Idris, karena engkau berdoa dengan sungguh-sungguh, sangat menginginkan bagaimana rasanya kematian, agar engkau bisa mengajarkan kepada umatmu kalau engkau sudah mengalaminya. Kamu sudah siap? Siap. Oke. Berbalinglah Nabi Idris anak-anak. Oleh malaikat Israel dicabut nyawanya. Pelan. Dicabutnya itu dari ujung ubun-ubunnya. Jadi yang meninggal duluan yang ujung kaki. Ujung kaki naik sampai atas. Sehingga ada yang orang mau bertobat itu kalau udah sampai kerongkongan udah telat. Fir'aun udah telat. Dia mau tobat sudah sampai kerongkongan, sudah dicabut nyawanya sampai kerongkongan, sudah telat anak-anak. Tobatnya telat. Jadi tobatlah sebelum nyawa itu dicabut sampai kerongkongan. Cabut pelan-pelan. Ini sudah paling halus Israel. Sakitnya minta ampun. Seperti bagaimana nanti Nabi kita Muhammad SAW dicabut nyawanya anak-anak. Ada malaikat Jibril yang menungguin Nabi Muhammad ketika dicabut nyawanya. Sangat sakit. Malaikat Jibril gak tega melihatnya ketika Nabi Muhammad dicabut nyawanya. Sudah paling pelan itu. Nah, malaikat Jibril memalingkan wajahnya ketika Nabi dicabut. Nabi bilang, ummati. Beliau memohon kepada Allah. Yang diingat itu bukan istrinya, bukan anaknya, tapi umatnya Nabi Muhammad, kita anak-anak. Jadi rasa sakit yang akan kita lalui ketika nanti kita meninggal, dicabut nyawa itu sudah diambil sebagian rasa sakitnya oleh Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maka mari kita cintai Nabi kita Muhammad SAW. Setelah Bu Ririn lanjutkan ya. Ketika Nabi Idris sudah dicabut nyawanya, beliau sudah meninggal. Beliau dicabut nyawanya di langit ke-4. Kemudian ruhnya, penasaran yang kedua, yaitu pengen melihat neraka. Bagaimana itu neraka? Kemudian diajaklah beliau, ditunjukkan neraka. Begitu dibuka, ada malaikat yang menunggu di sana, yaitu malaikat Malik. Wajahnya sangat mengerikan. Begitu dibuka, Masya Allah, Nabi Idris sangat kaget. Isinya seperti ini, ya Allah. Neraka itu sangat panas. Ada orang-orang yang gak mau sholat di sana. Hukumannya dililit ular. Ada orang yang tidak mau bersedekah. Ada orang yang tidak mau nurut kepada orang tuanya. Di sana diperlihatkan bagaimana Allah itu murka kepada orang-orang yang tidak mau mengikuti aturan Allah. Sangat ketakutan Nabi Idris. Lalu lanjut perjalanan Nabi Idris menuju surga. Ada malaikat Ridwan di sana, menyambutnya dengan senyum yang sangat manis. Dibukakanlah pintu surga itu. Melihat dari luar Nabi Idris, Masya Allah, sangat tidak terbayangkan di dunia ini kenikmatan yang ada di surga anak-anak. Air mengalir dari sungai-sungai yang jernih, ada buah-buahan di sana, ada bidadari-bidadara di sana, lengkap anak-anak. Sangat nikmat sekali di surga ini. Saking nikmatnya sampai Nabi Idris ini belum sampai masuk ke surganya, belum diizinkan masuk, tapi melihat dari pintu luar. Kemudian sangat mengagumi isi surga ini. Lalu ada malaikat datang. Nabi Idris dipanggil, ikut saya kembali ke lantai 4, ke tingkat 4, langit tingkat ke-4. Kenapa malaikat? Ada seseorang yang ingin bertemu kamu di sana. Siapa? Muhammad. Hah? Nabi Muhammad? Bukankah itu Nabi akhir zaman? Iya, betul, itu Nabi akhir zaman. Hah? Kenapa aku masih di sini? Berarti aku lama sekali
sekali di sini. Iya, kamu udah lama sekali di sini. Makanya ayo kita ke sana. Aku pertemukan kamu sama Nabi Muhammad. Beliau sedang menjalankan Isra Mi'raj. Iya, yang kita pelajari barusan ini anak-anak, kita peringati Isra Mi'raj. Makanya kita ingat ada lomba mewarnai, kemudian lomba merangkum. Nah, itu untuk memperingati kisah Isra Mi'raj. Nah, Nabi Idris ini ke lantai 4 bertemu dengan lantai 4 lagi, langit keempat bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Idris bingung, aduh, padahal aku itu pengen mati untuk tahu dan mengajarkan kepada umatku. Aku pengen hidup lagi nih, bagaimana caranya saya mengajarkan umatku? Bagaimana? Rakyat Babilonia udah nggak ada, udah musnah, udah nggak ada, udah habis. Ini udah zamannya Rasul Muhammad. Nah, bingung Nabi Idris, aduh bagaimana? Kata malaikat, ya udah kamu ini aja, ajarinnya itu titipin ilmumu kepada Nabi Muhammad, apa yang ingin kau sampaikan. Nah, jadi dari situ anak-anak, kemudian Nabi Idris ini menuruti. Jadi dia menyampaikan apa 3 nasihat utama dari Nabi Idris kepada umatnya, yang kemudian belum sempat beliau ketemu umatnya dan dititipkan kepada Nabi Muhammad ilmunya, nanti agar Nabi Muhammad ini mengajarkan kepada nasihat ini kepada umatnya Nabi Muhammad, yaitu kita anak-anak. Ada 3 nasihat utama. Yang pertama ialah ingatkan umatmu kepada kematian. Kematian ini bisa dibilang mendadak dan bisa dibilang tidak, karena ada ciri-ciri orang yang mau mati itu secara umum itu yang sudah 40 tahun ke atas, kemudian ada uban di kepalanya, di rambutnya itu sudah tumbuh uban, kemudian giginya sudah kurang kuat ya, sudah copot-copot giginya. Nah, pandangan mulai kabur, itu ciri-ciri dari orang yang menjelang kematian. Tuh, itu yang tidak mendadak. Yang mendadak juga banyak, bisa mendadak dan bisa tidak. Jadi Nabi Muhammad diminta untuk mengingatkan kepada umatnya untuk mengingat kepada kematian. Kita tahu tujuan kita hidup di dunia ini apa? Apa bekal yang bisa kita bawa sehingga kita siap menghadapi kematian? Apa ya di sana yang akan dihitung? Apakah harta kita di dunia ini? Apakah keluarga kita di dunia ini? Nah, harta dan keluarga, kemudian yang lain-lain itu adalah sarana agar kita bisa mendapatkan rahmatnya Allah. Jadi bukan tujuan utama kita hidup. Setelah mati kita apa nanti yang dihitung? Pahala. Jadi kita cari pahala sebanyak-banyaknya. Selama kita masih punya kesempatan hidup, selama belum sampai kerongkongan dicabut nyawanya kita, masih ada kesempatan untuk taubat, mempersiapkan kematian. Kemudian ingat, yaitu neraka. Neraka yang sangat-sangat panas itu adalah peringatan dari Allah agar kita jangan sampai melakukan hal-hal yang dilarang. Kemudian yang terakhir adalah ajarkan umatmu pada ridha Allah, yaitu surga. Ya, surga itu juga harus nanti diajarkan kepada umatnya Nabi Muhammad. Jadi 3 nasihat utama Nabi Idris kepada umat kita, umat Nabi Muhammad, umatnya kemudian dititipkan kepada Nabi Muhammad adalah ingatkan tentang kematian, ingatkan tentang neraka, dan ingatkan tentang surga. Anak-anak, selama kita masih di dunia, tugas kalian ini adalah belajar sekarang ya. Jadi jadikan belajar itu sebagai sarana kalian untuk mendapatkan ridha Allah. Nah, ridha Allah ini kalian belajar, kemudian kalian menjadi orang yang sukses, kemudian bisa membantu orang banyak. Nah, kemudian kalian berbakti kepada orang tua. Tugas utama, belajar berbakti kepada orang tua. Nah, itu kerjakan anak-anak selama masih ada kesempatan. Ya, kemudian endingnya ini anak-anak, Nabi Idris ini sudah meninggal. Nabi Idris sudah meninggal, kemudian jasad Nabi Idris ada di langit keempat. Kemudian ruhnya ada di pintu surga. Nanti ketika hari kiamat, jasad dan ruhnya akan dipertemukan. Kemudian Nabi Idris diturunkan ke bumi untuk mendampingi
umatnya dalam menghadapi hari padang mahsyar. Ya, oke anak-anak. Jadi seperti itu yang Bu Ririn bisa sampaikan. Mari kita ambil pelajaran dari 3 nasihat utama Nabi Idris kepada kita semua. Anak-anakku, semoga sedikit yang Bu Ririn sampaikan ini bermanfaat untuk kalian. Ingat tugas utamanya ya. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Bu Ririn, mohon maaf kalau ada salah-salah dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.